Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah jo salam mambo kabakeh saisi Minangkabau keselangkuk gano orang pendanga di kampung atau di rantau. Sajak dari nan awam murang darai taruh ke kaum cedek pandai. Nan siak, nan parewa, nan diparak, nan dipasa, dipasia atau di kantua. Pendeknya indak bersabut babilang tua indak batuk baimbau galah. Bukan bersibak juga sisiah, bukan bainggo juga bateh di lingkuang salam kesadonya. Mano sugalo ninyak mamak nan gadang basa betuah, kok salah maaf dipinta nan kadim hanyo sipai Allah. Ambunan bukan cedek pandai ilmu di Tuhan tersimpannya, kok sentiang tolong dibilai tandu pengulu sandiko. Alhamdulillah sajak beberapa lama, kinilah pulau kami baru mencogok menemui dusanak pendanga. Kami tatiangkan satu paket ceramah adat nan berjudul Syarak Mengatur Adat Memakai dengan tema membina sumber daya manusia Minangkabau dalam menuju masyarakat nan Islami. Mudah-mudahan saranti yang kayu nan kami serah ada manfaatnya bagi gejolak reformasi nan sedang menggelora di gerbang abad ke-21 ke Minangko. Insyaallah. Sidang pendanga nan berbahagia, kalau kita namuh jujur menilai perjalanan sejarah Minangkabau di bidang pembentukan karakter sosial budaya orang Minang, kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa persenyawaan dua ajaran adat dan Islam lah berhasil menciptakan bingkai kehidupan nan kuat kokoh, batiang kepada daya nalar manusianya untuk menjawab kondisi zaman nan beredar secara sunatullah. Cukup sudah pedoman bersosial ekonomi, menata pemerintahan yang stabil, menjaga ketertiban dan mapan, menciptakan pemerataan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Permasalahannya kini, mampukah kita menerjemahkan, kemudian menerapkannya di setiap sektor kehidupan masa kini? Itulah yang dimaksud satu pantun ungkapan, cala Allah tajam punado tinggal di bawah menyampaikan, sara Allah adat punado tinggal di awak memakaikan. Nusanak penangan namun muliakan. Menurut penuturan para ahli sejarah, Islam baru masuk ke tanah Minang kira-kira 800 tahun lalu. Sebelum itu masyarakat Minangkabau lah tersusun rapi dalam tatanan kaidah hukum nan pasti. Itulah inyo hukum adat di bawah penguasaan para nenek mama dan perangkat-perangkatnya. Walaupun bukan di dalam koordinasi satu kerajaan sentral, tapi nagari-nagari sebagai wilayah hukum merupakan negara-negara kecil yang berdaulat, merdeka menyusun masyarakatnya masing-masing di landasan demokrasi murni Minangkabau. Sebelum dan sesudah Islam masuk, banyak paham pernah singgah di situ. Di bawah para penjelajah bangsa Cina dan Hindia, agama Hindu diperkenalkan dan kemudian dianut, menyusul Buddha dengan beberapa mazhabnya. Sesuai jo pembawaan orang Minang yang selalu berhati-hati menerima setiap pembaruan, malah cenderung bersifat sinis dan curiga, maka walaupun kedua agama itu diterima, tapi nampaknya ajaran Hindu jo Buddha dianut separuh hati. Ganggam-ganggam baru nampak mengacak anak anjing. Sehingga dengan kedatangan Islam, paham-paham dari daratan Hindia itu hilang secuai jatuh ke pasir. Sampai kini, tidak pernah ditemui satu pun bakeh-bakeh bangunan pemujaan semacam candi, kuil, atau pagoda, kecuali satu nama kampung di luar agam, yaitu Biaro. Nama pariangan mungkin dari kata para hiangan, tampek badiamnya hiang atau dewa-dewa, dan sungai yang berarti sungai hiang. Begitu juga halnya di bidang kepercayaan. Indaklah banyak ditemui pandangan hidup yang berbau Hinduisme atau Buddhisme. Hanya budi yang bermakna moral itu berasal dari nama agama Buddha dan memang menghajarkan ketinggian akhlak. Dan satu hal yang memang murni berasal dari kepercayaan Hindu, yaitu reinkarnasi, kelahiran kedua sesudah mati. Sehingga sampai kini pun masih terdengar keyakinan adanya binatang jadi-jadian. Orang jadi babi, orang jadi ula, jadi harimau, dan lain sebagainya. Malah nampak mengkristal di kalangan masyarakat adalah sisa-sisa kepercayaan asli yang dikatakan animisme, seumpama tahayul dan pengaruh arwah nenek moyang maupun keberadaan makhluk-makhluk alwi semacam orang sibunian, sigu lambai dan hantu-hantu. Di kayu-kayu gadang, di matu-matu raya, di kuburan-kuburan lama, di puncak-puncak gunung dan di Rimbo Rayo,
urang picayo ada bapak nunggu, sehingga tampek-tampek seperti itu sangat ditakuti. Pendeknya boleh dikatakan hilang tak berbekas, mati ayam matilah tungau nambak kabut di timpo angin. Itulah nasib agama Hindu je Buddha di tanah Minang. Itu sebelum zaman Islam. Sesudah kehadiran Islam, pernah pula diperkenalkan agama Nasrani yang dibawa zending-zending penjajah barat. Portugis, Inggris, kemudian Belanda. Orang Minangkabau manggil yang panjang dengan Kristen. Sehingga walaupun sampai kini berdiri gereja-gereja di beberapa kota di Sumatera Barat, itu hanyalah diperuntukkan bagi warga Nasrani non-Minang sebagai toleransi kebebasan beragama. Namun palang salib gagal mendobrak palang pintu rumah gadang. Satu realitas sejarah yang tak bisa dibungkiri. Di pertengahan abad ke-20 kepatang, faham komunisme pun talaki jadi tamu. Sekadar meminjam semangat radikalnya dalam mencapai dan mengisi kemerdekaan. Kemudian dihalau sesudah biduak sampai ke pulau. Jajak ateisme anti Tuhan itu dikikih dari daratan tanah Bundo dan mengirok menggunggang dosa pemberontakan PKI tahun 65 nalate. Kini timbul satu pertanyaan. Apa sebab agama-agama dan ideologi nan singgah ke Minangkabau selalu Allahnya ditolak kecuali Islam? Jawabnya tak lain tak bukan. Sebab hanya Islamlah satu-satunya ajaran nan punya persamaan pandang dengan falsafah adat budaya Minang. Kalau dikaji dianalisa, setidak-tidaknya ada ampe faktor nan menyamakan persepsi pandangan hidup sehingga Islam mendapat tampek di Minangkabau. Malah sesudah melalui proses pembauran, akhirnya hukum-hukum syarak diletakkan di posisi yang paling terhormat sebagai rujukan hukum adat. Itulah inyo pengakuan dan menyatakan syarak mengatur, adat memakai. Kemudian dituangkan dalam deklarasi alim ulama dan nenek mama di awal abad ke-18 yang terkenal dengan piagam Bukit Marapalam, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Semenjak saat itu, praktislah keberadaan adat bernaung di bawah Islam. Atau dapat disimpulkan bahwa roh Islam mutlak menguasai setiap nafas beradat belimbago. Sami'na wa ata'na. Sehingga kalaulah santano Minangkabau sebuah negara, maka negaranya adalah negara Islam. Itu pasti. Misalnya penanya. Adapun faktor pertama ialah visi nan samo antara adat dan agama dalam menilai hakikat azasi manusia, di mana keluhuran budi menjadi takaran di ukuran. Dalam pandangan orang Minang, martabat manusia itu diukur dari tinggi rendahnya budi seseorang. Prestasi hanyalah menupang harkat, bukan penentu dari nilai sebuah pribadi. Orang kaya nan panyantun, orang cadiak nan bijaksana, orang bagak nan paibo, dan orang rancak nan paramah, itu disanjung, dipuji-puji, dijujung bagi mengkutu. Sebaliknya orang kaya nan nangkuah, orang cadiak nan khianat, orang bagak nan menggadang, dan orang rancak nan hongeh, dia randah, dilecehkan, disisih, dipanci, dan banyak dikatakan orang mantiko. Tadanya ucapan sinis di palanta. Naknyo kayo selah surang, kami tidak akan meminta. Kok jadi kami tidak akan bertanya, kok bagak kami tidak akan mengadu, kok rancak kami tidak akan meniru. Coba pikir. Rusak binasonya masyarakat, ulah dik nan kayo na ibi surang. Sipaiknya sarakah lobo jetama. Apa na nampak diagonyo, keadilan diborongnya, kekuasaan na Bali. Malah kalau perlu diupahkan membunuh orang. Asalai kandak buyah pinta balakuangan tabuak taragak lapik, indak peduli orang kesensaro. Jadilah inyo koruptor manipulator. Asali pitih kemasua, ndak diagak halaju aram. Jadilah inyo rentenir jo lintah darat. Pendeknya dunia nak inyo jinjang di tangan kida, dek tangan suok mangganggam mame. Itu orang nan tak babudi. Ba pulau kalau basuh orang cadia indak babudi. Cadia itu paralu dalam hidup. Tapi yang sangat lebih paralu adalah orang yang cadia tahu je pandai. Cadia utaknya memikirkan, tahu menenggang hati orang dan pandai melalukan kebenaran. Tapi cadia saja indak menaruh tahu je pandai, namanya cadia buruan. Atau kok cadia inyo nak manjua, kok panjang nak melilik, tingginya nak maimpok. Si bingung mencilok sebateh parut nan sejangkah.
Tapi mancilok jaman to pena orang maliang dikentokan tua bisa hidup 7 turunan negara nyo jua taga. Guru makan ke murid taga ruang-garuang ranggaeknya. Ninyak mamak mahalah kemanakan angku doktor mencakiak pasien hakim menjual undang-undang. Itu fenomena nan acuk basuo ulah de cadiak ndak babudi. Kadang-kadang adonan cadiak membuang kawan nan gapuak membuang lama. Awak sajulanan cadiak inyonan santiang inyonan hebat orang lain pandia sabadi. Ado pulau cadiak ndak bisa diturutkan. Bananyo indak menahan bandiang kok lurui indak dimakan tiliak. Nyampang tibo di pangulu namonyo kabo gadang tagak di pintu. Tibo di organisasi ketua bakato ciek. Tibo berkongsi namonyo monopoli koknyo pemimpin diktator istilah orang. Pantang dikritik tersinggung lebih bakanai. Dicacek tagang mariahnyo dipuji lapang juangnya indak berpucu ati anau. Itulah kalau krisis akhlak menimpa orang cadiak. Kini orang baga indak berbudi. Apa lo? Karajonyo mahari menghantam tanah kailia menyerah mato kemudian basen siang langan salah bana ditinju bule. Orang baga paralu ka jadi paga. Tapi kok baga indak babana sinan paga makan tinaman bak urang di lo baladiang. Mantang-mantang awak pandeka menyipak sepenuh kampung. Mantang-mantang berpisau tajam segalo nak nyorawi. Dek awak memacik pistol iduit menggadang menggarega undang-undang mencuang badia hukumnya baju saragam. Beko kok tampua indak bagatah lai giliran daun tak bamiang bulu rogek kuku bakarek paruah nan tidak unciang lai di sinan utang babayaran. Budi sekali lagi budi adalah kompresor bagi emosi di darah kurang bagak-bagak. Salero tunggang kena lama batua mato condong kena nelo iyo. Itu sunatullah. Sifatnya manusiawi dan ruangnya universal. Awak elok baso ketujuh mulut manih kucindan murah pemenan mato orang nambanya. Alun sengyang orang lagalak tutuannya buluh perindu lenggoknya membawa rahmat. Itu orang rancak babu dialui. Tapi kok gagah banalah awak. Rawi elok ruman menggilo lenggoknya sepir yang sawah mantiaknya lahurabi. Tapi sombong lupa diri. Maka sabalah matu nak dipandang orang malengah suh kita. Sebabnya tahu je rancaknya. Ba alang-alang lama bingkai tu. Gilo mau kiau-kiau langit menari di awang-awang. Kawek tarantang di sembanyo kucuk karambia nak nyorau. Tasesu alam bakuliliang. Rusak rumah tangga orang di lakunya. Rando juga di masak kijok suami orang di jujainya jadi cilaku di negari. Misalnya penanganan menghormati. Budi kata orang awak. Akhlak kece Arabnya moral etika bahasa barat toto kromo istilah Jawa. Adalah kadar nan menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang. Itu nan dikatakan sebuah pantun ibarat. Dek ribui rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Ku iduit indak babudi duduk tagak kemari cangguang. Nan kuriak kendi nan merah sagu, nan bayak budi, nan endah baso. Pisang ameh bau balaya, pisang lidih di dalam peti, utang ameh dapat dibayar utang budi di bawah mati. Dan banyak pantun jua ibarat pepatah jepatiti, misa jaumpamo, nan meletakkan tarikh di harago pribadi manusia. Itulah pandangan adat sepanjang peradaban Minangkabau. Maka Islam pun datang ke Minangkabau. Ahlan wa sahlan ya Islam. Inyo membawa sesuatu nan padu hakikatnya lah lamu ado di tanah Minang. Tapi jauh lebih indah dan langkuk karena datangnya dari Allah Zat nan maha sempurna. Sabunyi balain sabut sawajah betukan namo yaitu akhlak nan artinya budi. Sebagaimana sabda Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan bak melacui kudu tajung takayuh biduk kailia itulah perjalanan awal Islam di tanah Baradatko. Memang salah satu misi Rasulullah untuk menyempurnakan peradaban manusia sepanjang zaman. Maka diturunkanlah beliau di masyarakat yang paling bobrok masa itu, bangsa Arab jahiliyah. Sebenarnya kalau pengertian jahiliyah itu adalah bodoh, maka secara harfiah orang Arab sebelum kedatangan Islam bukanlah masyarakat bodoh. Kebudayaannya termasyhur di timur dan di barat. Perdagangannya baju, ilmu filsafatnya tinggi, pemerintahannya teratur, dan seni sastranya mengagumkan. Mereka kaya dengan ilmu dan materi.
tapi miskin dengan akhlak. Martabat perempuan diinjak, dilecehkan, ketika dirancak dianggap komoditi barang mewah dan diparabuikan bangsawan-bangsawan Quraisy. Perang antar suku nan berawal dari masalah cewek acok terjadi, sehingga perempuan dianggap pangka bala ulu penyakit. Sebab karena itu, setiap padusina laya dibunuh atau dikubur itu. Martabat orang awam tidak labiah dari taranak yang dipajuabalikan dalam suatu sistem perbudakan. Sia bagak sia jateh nan kayu memacik dunia nan bodoh makanan cadia. Orang mencari perlindungan bukan ke Tuhan, tapi ke tukang-tukang ramal ke dukun-dukun. Pendek kata singkek rundiangan, bangsa Arab jahiliyah adalah simbol masyarakat biadab sepanjang sejarah. Kamarilah Nabi diutus. Melalui pribadi dan gaya hidup Rasulullah, sungguh banyak suri tuladan yang jadi contoh umat. Tutua kato, laku parangai, bahkan diamnya saja pun jadi pedoman orang banyak. Malah sajak remaja bujang tangguang, Muhammad itu terkenal jujur, saulah dan bijaksana, sehingga beliau digalakan dengan Al-Amin. Dalam jihad reformasinya, beliau dan umatnya selalu dimusuhi bangsanya sendiri. Diancam nak dibunuh, diteror, diintimidasi, diboikot, bahkan dikanaikan embargo ekonomi dengan larangan menjual bahan makanan. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan kampung halaman berpisah di negari dan dicinta. Tapaso hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi sesudah sukses di perantauan, ilmu banyak bando pulai pengalaman lasari pulau, dan nan pasti iman dan takwa makin mapan, maka baliaklah beliau jerombongan melanjutkan bangkala yang sudah. Kalau menurut kata nafsu, sinanlah hutang melansaikan piutang betarimuan. Kesempatan membalih dandam menumpahkan sakit hati ke bakih musuh dahulunya. Tapi dengan ketinggian akhlak Islam, dek Muhammad orang babudi, musuh-musuh lama pun dimaaf dilindungi. Malah jagoan dan tokoh masyarakat Quraisy yang paling jajok ya Rasulullah, Abu Sufyan namanya, dihormati hak asasinya, dianjung-anjung martabatnya. Tak kalau pasukan tempur Islam memasuki kota Makkah, maka keluar pengumuman Nabi bahwa untuk mencari keamanan supaya berlindung ke dalam Ka'bah atau ke rumah Abu Sufyan. Allahu Akbar. Kaum fuqaha mengatakan, khairun nas man yanfa'un nas. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maksudnya ialah kehadiran kita dalam masyarakat andaknya menjadi situasi dingin dari orang banyak. Mendatangkan ketentraman, membawa barakai nan bak umpamu payung panji tampai berlindung kepanasan baki bataduah kehujanan. Kok kusui satu menyelasai tibu di karuah mempajannya, parang ucuk sangketo abih dan senjang diluruskannya. Walau basilang karih dilihia baliak batimba bagi makan nan bana risabu iu. Ulil hak walau kana murad. Katokan nan bana walaupun pahit. Sebaliknya manusia paling cilako adalah orang yang menjadi silang kaneh, kacang miang dalam negari. Resah masyarakat dia lakunya, kambang maksiat dia ulahnya, batabuah fitnah dia mulutnya. Sehingga pokoknya mati orang sujud syukur, badarun tapuak bakuliliang, batu mejannya diludahi, job pilati yang masuk neraka. Ba itu Islam memperkenalkan akhlakul karimah, budi dan bayak basawaknya. Iko satu mata rantai dan mempertemukan antara adat jo Islam. Itu cie. Dan kedua, faktor yang menjadi rueh penghubung syarak jo adat adalah persamaan pandang tentang peranan akal dalam kehidupan untuk memilih antara elok jo buruan. Adat Minangkabau mendidik orang Minang dengan mempergunakan akal pikiran. Kunyah-kunyah sebelum didulu, gamak-gamak sebelum dipaci. Usah satu duduk, satu monjua, satu tagak, satu balari dahulu patih dari kilet. Mengkasihnya ialah, barang sesuatu hendaklah dipikir masak-masak sebelum manggu atau menggeliang. Ke orang mengatakan elok, bah elok. Elok kata mama, alun tantu elok dikamanakan. Pareso dulu. Laikoh bananya manhan ban yang luruhnya barantang banang patah dimakan siku-siku. Diteliti, dinalarkan dengan akal sehat. Patut Allah mungkin tabau sinalah baru bayokan. Tapi kalau nan bukan nanya sabui, nan salah dibanakannya. Walau dari siapun tarabinya mesti ditulak mata-mata.
Dado istilah nerimo di kamus adat. Sifat belelo tidak dikenal taradok pembangkangan dari pangulu kalau salah. Untuk itu para lu berpikir kritis, arif dan tanggap dalam setiap masalah dan tantangan. Talenggang biduk dilawi arek-arek pagang kamudi pandai bertenggang narumi sinan bermain nakabudi. Idui baraka mati bariman baitu baso populernya. Adat menyuruh mempergunakan akal. Islam agama orang baraka. Maka bertemulah rueh jebuku bak punco masuk kaulu elok tibu rancak panantilah samo santi yang keduanya. Minangkabau menerima Islam di suku hati. Baru dua. Dan ketiga, masyarakat Minangkabau dari dulu sampai kini tidak pernah mengklasifikasikan manusia. Tidak dikenal kasta-kasta yang membedakan martabat hino atau mulia. Tidak ada bangsawan berdarah biru, tidak ada ningrat keturunan raja. Pangulu dihormati karena jabatan, bukan karena galada tuanya. Itu pun ditinggikan hanya seranti yang jambo-jamboan, didahulukan cuma salangkah tungkai-tungkaian. Artinya sebatih menurut anggojo tangguh sepanjang wewenang yang diamanahkan kaumnya. Isu beliau mengulipah, kok camat alah pensiun tentara lah bebas tugas nyobalik jadi orang darai. Dua semurandah tagak semu tinggi di masyarakat di negari. Nan dianjuang diamba-amba hanya ninyak mama, tapi anak dininyo dun sanak kamanakan atau konco palangkin sekalipun tetap saja orang biasa. Ndak ada tampik nepotisme di Minangkabau. Bahkan pemimpin tauladan hanyalah nambah sifat memandikan kudo tajun dahulu masuk air, bukan cuma memandikan nanjang dan memerintah dari tapi. Jangan biar mantang-mantang awak kepala desa ke disambah oleh orang banyak. Tidak ada cerita rakyat kamu rungkuak-rungkuak membungkuak menanti titah dari beliau. No way, kata anak muda ini. Dalam forum batagak pengulu, sarumah orang lama hangguak tapi ada seorang anggota kaum yang manggeliang, maka itu namanya ranti yang badatiak murewa kicau. Alun kata sisi karih dipinggang alun balewakan kanagari penobatan pun ditangguhkan. Mesti digilang dulu sampai bule, nan bulenya indak basagi sinala bulia digolongkan. Kok picaknya indak basudik barulah dapet dilayangkan, baik itu adek nembalaku. Tibo caro balaponasi, sajak nan dari induk samang, tukang hidang, tukang balanjo, sampai kepada tukang cebok, sadonyo dapet bagian deknyo sama bajariah. Tentu saja tibo dijatah balain-lain, gadang kayu, gadang dahan, ketek, sanduk ketek pengadang. Itu manajemen alam Minangkabau. Sama hak, sama kewajiban. Baitulah susunan aturan Minangkabau sajak dari Datuk Nan Baduo hingga ke masuk Bundo Kanduang sampai kini baitu jo. Barangkali ikulah biang demokrasi yang dipakai negara-negara modern masuk kini. Maka Islam pun datang membawa azas persamaan. Rasulullah mengatakan, La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari bangsa lain kecuali takwanya. Tidak ada penganut kelas 2. Tidak pernah ada golongan elit dan istimewa dalam Islam. Sadonya sama. Sianan datang dahulu kamu saji inyolah duduk di muka walau beliau tukar rumpui. Dalam menunaikan ibadah haji sadonya diperlakukan sama. Kok saing samu balari tawaf samu bakulil yang pakaian samu tak bajai. Baitu sistem kalik dari Afrika. Baitu si motopitok dari Tiongkok, baitu juo bangsa Arab orang kampung Nabi. Sadonya sama. Dia masalah hukum pun seruman saja. Dan salah tetap ditimbang dan barutang tetap membayar hukum kisah tak pandang bulu. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan, walau nan mencuri itu si Fatimah anak kandungku, pasti akan kupotong juga tangannya. Baitu tegasnya persamaan hak dan kewajiban dalam Islam. Tentang hal persamaan Nabi pernah ditegur oleh Allah sehingga turun surah Abasa. Pasalnya dek Nabi tidak melayani tamu dari gurun seorang buto bernama Ummu Maktum. Waktu itu beliau sedang menerima tamu penting yaitu tokoh-tokoh masyarakat Quraisy sehingga kedatangan orang Badui itu kurang ditanggapi. Dalam surah Abasa ayat 1 sampai dengan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling
karena telah datang orang buta kepadanya. Tahukah engkau, barangkali saja ia ingin membersihkan diri dari dosa. Itu bunyinya ayat Al-Quran surah Abasa. Kini dua hukum suhu. Sair yang betuka jalan tujuan samo searah sayo balai sabu mengkasui nan banajo. Itulah inyo adat nalaya di ranah Minang di syarak nan datang kemudian. Lah bapadu menjadi satu bak kuku laki kadagiang. Ada orang mengatakan bahwa adat Minangkabau sama sekali indak dimaka logika. Pepatah patitihnya ndak masuk akal. Katanya, hanyalah orang bodoh nampak guru dari alam sebab sifat alam itu statis, bukan dinamis sebagai daya yang mampu merangsang naluri manusia untuk bersikap kreatif. Laika mungkin katanya, laika mungkin menyuruh inge-inge nan diatih nan di bawah ke maimpo. Bukan kau hanya orang gilo na mengapiang janjang ke petana. Sia nan kepicayo kalau dikatakan nan tagang baleo-leo nan kandua badantiang-dantiang. Lah nyatu banyak namakan tampek tapi dikecekkannya duduk bersama balapang-lapang, duduk surang bersampik-sampik dan lain sebagainya. Apalagi kalau terdengar adanya pantun pepatah nang ganji-ganji. Umpama jika dibalun sebalun kuku kalau dikambang seleba alam, walau sagadang bijo labu bumi jalangi ado di dalam. Mustahil. Atau si culiak batali banang tabang membawa paso-paso setitik air dalam pinang sinan bermain ikan rayo. Nonsen katanya. Apa amat? Iyo ndak masuk akal. Cuba ulang sultan berpikir. Ko alun jo tapi pikir sekali lain. Ko indak jo tapi kan tanda sultan kurang pikiran. Sase kurang memikir. Enggak siapa. Alun sana penengah. Ko angku satu sepandape. Maka angkulah samu bingung je baliau. Sebab aka nanado dalam batin indak menggarik maranuangkan. Atau setidak-tidaknya sekolah angku randah tinggi SD. Karena anak SMP pandai membaca nanta surek, murid SMA lah bisa membaca nanta sirek, sedangkan mahasiswa pandai membaca nanta surwa. Kok kaya panjang sejangkau salah lawi ke diadang. Mungkin awak menjujai nanta pandai dikatakan pajak tak panggala. Mangalah kacau ke dipacah lah nyatu awak buruk muku. Adat Minangkabau itu justru mahaja orang berpikir, menyuruh cadia, menyuruh pandai mendidik umatnya mempergunakan akal rahmat Tuhan. Maka datanglah Islam mengabarkan peranan akal dalam hidup manusia, bahkan agama itu hanya untuk orang yang berakal. Ad-dinu liman akal, la dina liman la aklala. Agama itu untuk orang yang berakal, tidaklah agama bagi orang yang tidak berakal. Hadis riwayat Muslim. Banyak sekali ayat Quran dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa akal adalah unsur pokok dalam kehidupan. Hanyalah akal yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Menurut hukum Islam, anak-anak dan orang gilo dibebaskan dari dosa. Malah orang mabuk dan kehilangan akal sementara pun tidak diterima salatnya. Baik itu pun taradok penjabaran akal yang dikatakan nalar, merupakan perintah langsung dari Allah atau melalui karakter Rasulullah. Antara lain tersebut dalam salah satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal arda wa ikhtilafil laili laayatin liulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pergantian siang dan malam telah menjadi pertanda bagi orang-orang yang punya pikiran. Acuk bana Tuhan menggugah hati manusia untuk berfikir. Saumpama afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun ya ulil albab dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pernah pada suatu operasi militer, Rasulullah memerintahkan pasukannya istirahat di lereng sebuah bukit. Maka menghadap seorang sahabat kepada Nabi bernama Salman Al-Farisi. Beliau menyatakan keberatannya, sebab tampek itu tidak aman dari serangan musuh dan mungkin datang dari puncak bukit. Spontan beliau sebagai panglima memerintahkan supaya pindah ke tampek yang lebih strategis. Walaupun Rasulullah seorang komandan, tapi tidak gengsi menerima saran dari anak buah dikarenakan Salman berpikir logis tentang kondisi medan dan memang kurang menguntungkan. Di situ akal yang berperan bukan status. Dan Nabi sangat menghargai kritik dari prajuritnya sendiri.
Untuk memperabuikan kehormatan dalam memindahkan Jumratul Aswad ke samping Ka'bah, ampe kabilah nan berpengaruh di masyarakat Arab ampia saja bakuampeh perang saudara. Mencari situasi gawat itu timbul ide Nabi nan sangat masuk akal. Beliau bantangkan sorbannya lantas keampek suku nama sangketu disuruh masing-masing yang memacikkan setiap sudut, sedangkan beliau sendiri menakti yang di tengah-tengah. Kebijaksanaan itu diterima secara aklamasi dan selamatlah manusia dari bala nama impo. Islam itu agama logis dan realistis, bukan agama dogma yang mengkultuskan manusia walaupun kedudukannya Nabi sekalipun. Musana kenanga. Faktor keampe nan mempasobokkan adat dengan Islam adalah adanya hati nurani yang paling jujur dan adil di setiap pribadi manusia. Adapun sosok manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur lahir dan unsur batin, tubuh kasar jiwa nan tersembunyi. Kalau tubuh hendak berjiwa namanya bangkai, sedangkan jiwa hendak bertubuh dikatakan roh atau arwah menurut logat lidah Minang. Anggota badan bergerak di perintah utak dan letaknya di kepala, dan utak dikendalikan oleh kemauan yang dikatakan dua nafsu. Kemudian naluri manusia digerakkan oleh hati dan letaknya di dadu, dan hati dikendalikan oleh sesuatu yang paling dalam namanya kalbu. Orang mengatakannya jua hati nurani, dan alam pikiran orang Minang menyebutnya rasu. Pada hakikatnya, apa yang dimungkasi dengan rasu itu sifatnya sangat jujur, murni dan berasia. Andai kata bisikan rasu diterjemahkan fikiran kemudian disalurkan ke batang tubuh, maka eloklah perangai orang. Fil jasadi mutghah, idza salahat salahatil jasada kulluh, idza fasadat fasadatil jasada kulluh, wa hiya qalbi. Artinya, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baiklah manusia. Apabila darah itu rusak, rusaklah manusia. Itulah dia hati. Hadis riwayat Muslim. Nah, menurut ajaran adat, zat rasu itulah yang mesti dibangkitkan di diri setiap insan. Dipupuk, dilatih, dipaharik, sehingga kekuasaannya lebih dominan dalam batin. Itulah beko yang menjadi sumber inspirasi terbantunya aturan, dan kumpulan aturan itulah yang dinamakan adat. Jadi adat itu adalah satu talago nan ulu ayahnya dari rasu, kemudian mailia menjadi laku perbuatan orang Minang. Tidak ada adat bagi orang yang tak punya rasu, tidak baparasaan cara kasarnya. Maka dek manusia terjadi dari dua unsur lahir jo batin. Di antara keduanya mestilah berimbang, serasi dan selaras. Jan senjang tagang sebalah samubare ujung jepangka di sinan letak keadilan. Rasu nan di dadu menjalang pikiran di kapalu untuk diolah. Itulah yang dikatakan rasu di bonanya. Sabaliaknya pikiran tajun ke dadu untuk dipareso oleh hati, itulah yang disebut pareso di bawah turun. Sinanlah basuo paham nan sesuai, menyawak dinan tanang maelo dinan salasai, dan banamulah inyo kebenaran. Garak laya nan ke membantu, bayo jobati nan ke manilai dikatakan alwa jopatui, batamulah hakikat kejujuran. Maka raso jo pareso, alwa jopatui anggo jo tanggo baris jubalabeh adalah tampe tagak berdiri adat, atau istilah kaminyo GBHA, garis-garis besar haluan adat. Joko lah itu nanti rompak sinala tumbuhnya malu. Malu terserak di nagari, aib bertabuh dalam kampung, datanglah sasa dalam batin. Hati seso tubuh mularai ulah delaku jo parangai tangguang la doso salamonyo. Penyesalan itu pada pokoknya adalah ratapan hati nurani dan kalah melawan nafsu. Walaupun kejahatan tersembunyi, raso indak tersingi surang pun urang ndak nan tahu, namun malu tetap terpandam. Membayang korman muku nampak digarak jo karena timbul raso randa diri. Makan hati baulam jantung baik itu istilah orang. Di siko tadanga pantun mudo. Koto kaciak di balai belo ketigo kampung peninjauan nan kampek jo koto gadang. Usah tabatiak tabarito biarlah luluah di ganggaman doso nak denai tanggung sorang. Minimal sahamba-hamba tabu.
Nyampang tali pua rasul di dalam indak bermalu ke dirinya, tapi malu je manusia tak kama muku disuruhkan. Kuado niat sumbang karayo sasek laki-laki mendaya orang pedusi. Sambil menakuannya mengamek tadanga jawab si cewek. Katanya. Manga koda. Nampak dia orang malu awak. Nampak dia orang. Kalau nak nampak dia orang bah. Langsung. Disikolah agama menjawabnya. Jangan. Walau tak ada orang yang tahu, tapi Allah memandang menyaksikan. Malu kepada Allah itulah namanya takwa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yahluwanna bi imra'ati laisa ma'aha dzu mukramin fa inna thalithuha syaitan. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak disertai muridnya, sebab pihak yang ketiga dari keduanya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, tantang kubanalah letak kesempurnaan agama madain Allah dibanding adat buatan manusia. Maka koknya lungga kabe adat tali syarak kemampare. Kok guyah rasa dibatin pasal agama mampetago. Dek kurang lagi kebetu kuat sayuk ku ado kepambilai punco laki ambalau tibu. Maka Islam diterima di Minangkabau. Selamat datang agama Allah di tanah Pusaku Ranah Bundu. Sesuai je pandangan adat tentang rasul pareso alua je patui, maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, innama a'malu binniyat wa innama liimri ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Seseorang akan diberi pahala sesuai dengan niatnya tadi. Hadis riwayat Bukhari. Adapun yang dikatakan niat itu datangnya dari hasrat atau kemauan, kemudian divisualisasikan oleh tindakan bernama amal. Maka niat baik atau buruk nan menentukannya restu dari kalbu, dari sesuatu nan awak mengatakannya raso. Hasilnya pun bergantung dari apa nanti niat jak dulunya. Mbak kata pituah cadek pandai, kok lai padi nan ditanam tak mungkin dilalang nan ketumbuh. Siapa menabur angin dia akan menuai badai. Baik itu ungkapan Ketua Mutiara. Kok niat buruk karayo salah, nilainya dosa murka Allah. Dikutuk di kapik tanah di akhirat tangguanglah azab neraka jahanam tentangannya. Kok raso indak menaruh budi kasa parangai jahat tangguanglah malu di nagari sasanan tidak tahu juangan. Ada satu dialog menarik antara seorang mu'alaf dengan Rasulullah. Sesudah melafazkan syahadat, orang itu bakatu bake Nabi. Katanya, ya Rasulullah, kini ambolah Islam. Tapi karaju ambo mencilok. Boleh ku ambo taruh mencilok? Kontan dijawab beliau, boleh. Tapi bersyarat. Mendengar jawaban itu tak kajui semua alam. Apa syaratnya ya Nabi Allah? Syaratnya kata Nabi, tidak boleh orang tahu. Bukan main gadang hatinya sambil mengecek sama surang. Henteangnya itu. Lantas sesudah mengucapkan salam, orang tadi pun bagagai payah. Besoknya si mu'alaf tadi menemui Nabi. Kapatang amu mencilok, katanya. Lain tidak ada orang yang tahu, kata Nabi. Indak, orang yang punya rumah tak kalok sampai pagi. Jus siang mencilok, tanya Nabi selanjutnya. Kami berdua. Tidak ada orang yang tahu doh. Besoknya datang pula ini melapor. Ya Rasulullah, tadi malam ambo mencilok, tapi ambo surang. Tidak ada orang yang tahu. Lalu Nabi bertanya, wang tahu? Oh tentu tahu, sebab ambo tidak dalam mabuk doh. Wang orang. Walaupun pencilok ambo ko orang juga ya Rasulullah. Sambiaseng yang Nabi berkata, kanlah den kecekkan. Bulia mencilok, syaratnya tidak ada orang yang tahu. Sedangkan wang kau orang, hukumnya tetap alarang. Sambil taman wang malu, orang itu pun berjanji ju Rasulullah tidak akan mencilok-cilok selama hidup. Misalnya pendengar. Makna nantakan duang dalam dialog tadi tidak lain, bahwa seseorang itu punya harga diri dan ia mesti malu ke dirinya membuat dosa. Itulah sabananya nan dipancing di Rasulullah dijawab baliku macam tadi. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu satu bahagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari.
Syarak dilanggar benaraku adat dilipu amalu datang. Aku bertemulah ujung keduanya lalu berjalin bakulin dan tabuh atau kabeare. Si muncak mati tarambau keparak membawa ladiang luku lapau keduanya. Adat je syarak di Minangkabau serupa awa dengan tabi yang sanda keduanya. Basinan bayak baringgi alah baulu laki bawa datang membalau mematinya. Itulah inyo undang dek pemerintah. Sanksinya bui je pinjaro. Maka langkoklah tali pegangan Minangkabau tali nan salai pelintigo. Kok kan dua tagang salampih guyahlah kabek nama lili binaso idwi salamunya. Angku-angku sanak penanganan terhormat. Itulah tadi antara lain ampe faktor nan menjadi titik temu antara adat nalah dahulu menyusun kehidupan orang Minangkabau dengan Islam nan datang kemudian sebagai penyempurna. Mungkin bagi agama dan ajaran lain nan pernah singgah ke tanah Minangko, indak ditemui tali penghubung macam tadi, malah bertentangan juga kaidah-kaidah budaya nan mendarah daging di masyarakat. Maka tertutuilah pintu bagi masuk. Seumpama agama Hindu nan membagi martabat manusia bakasta-kasta. Buddha nan memang mengutamakan budi tapi tidak membantu dalam amalan nan seimbang. Kristen nan hanya memfokuskan hubungan manusia dengan Tuhan dan tidak hubungan antar manusia bermasyarakat. Komunisme nan cuma tunduk bagi nalaya sedangkan nan batin barang gaib ditampiak dimusuhi. Dan lain-lain ajaran nan tak sapaham jurang Minang. Ajaran Islam indak membantu manusia Minang dari awal, hingga menyudahkan bangkalai nan tabantang, melanjutkan karangko nan tatagak. Islam datang memberi pondasi di bawah bangunan adat nala kokoh. Sungguh tapi komposisi adat pesani syarak, sebab kata sandi itu sendiri artinya pondasi, landasan, alih nan taguah tampek tagak. Berbahagialah orang Minangkabau dengan falsafah adat pesani syarak pesani kitabullahnya. Nan takkan lakang-lakang dek paneh walau dibaka modernisasi. Takkan lapuk-lapuk ada hujan biarpun banjir mahundoh dari barat. Asalkan kita istiqamah dan konsisten jo adat dan agama. InsyaAllah. Misalnya pandangan. Kini kita mendapati barang nala sudah. Tapi dalam mencapai satu asimilasi dan senyawa, indaklah tiba baik itu saja. Dengan bim salabim terjadilah adat berseni syarak. Indak semudah secapek melingkup padi bukan serupa membalikkan tepek tangan. Untuk sampai ke titik final, ini melalui proses panjang dan berliku. Banyak kendala, rintangan dan seleksi yang dirambah para ulama penyebar Islam masuk siswa. Menghadapi tokoh-tokoh adat ortodok dengan 1000 kecurigaan, mesti memakai metode nan tape. Kalau dapat itu bisa melonjak anak bayi. Umpan habis ikan tak dapat kaya lapuk juaran patah mati barandam tukang pancing. Secara kronologis, dapatlah kita ungkapkan tahap-tahap sejarah berbilang abad. Bahkan sampai kini ko masih berjalan proses islamisasi dalam mencapai beragama ke tingkat khafah, menyeluruh kepada daulat kehendak Allah. Setidaknya ada 3 tahap yang dilalui. Mulai dari mahadoi masyarakat Minangkabau dan animistik, sampai mengikih bake-bake Hindu jo Buddha, akhirnya tercapai deklarasi adat basani syarak basani kitabullah. Yang pertama, sebelum Islam masuk, orang Minangkabau alun mengenal hidup sesudah mati. Adat hanya dipabuat untuk orang hidup, kau isu ala mati jadi tanah, tidak ada aturan yang mengungkuang. Katanya hidup di kanduang adat, mati di kanduang tanah. Dan kedua, waktu Islam diperkenalkan, orang Minangkabau enggan menerima disebabkan para dai kurang bersopan santun dalam berdakwah. Timbullah sindiran pelecehan dengan mengatakan syarak batilanjang adat basi sampian. Dan ketiga, untuk membendung arus Islam nan merambah di masyarakat dan takut kalah limo de bindalu, para tokoh adat dan jadi pandai membuat batis padan, yaitu adat basandialua, syarak basandi kitabullah. Dan kampe, akibat pembatasan itu, laju dakwah Islamiyah Rasul lamban. Maka alim ulama menerapkan pendekatan kepada nenek mama. Itulah yang dimengasui dengan syarak mendaki adat menurun. Dan kelima, usaha pendekatan membuahkan hasil sehingga Islam diterima sebagai partner dalam membina umat Minangkabau. Timbullah pepatah,
adat yo syarat di Minangkabau serupa awal dengan tabi yang sanda-sanda keduanya. Dan keenam, menyadari manfaat Islam dalam menyempurnakan ajaran adat, pada proses selanjutnya sampailah ke taraf daulat syarak kepada adat. Itulah ungkapan dari syarak mengatur, adat memakai. Dan terakhir, pengakuan itu mutlak dikukuhkan sebagai konsep hidup orang Minangkabau sampai kini, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Misalnya penanganan dan hormati. Sebelum agama inggok mencakam di tanah Minang, orang awak tidak pernah mengetahui hidup sesudah mati. Kehidupan hanyalah ada di dunia. Untuk itu peraturan hanya untuk masalah dunia. Adat disusun untuk orang hidup, kau isu alamati jadi tanah. Habis urusan. Dahulu tiado, kemudian ado, akhirnya lanyap. Lanyap, hilang, musnah entah kemana, dan itu tidak perlu dikaji, dipikirkan. Itulah yang dikatakannya, hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Disitulah masuknya paham reinkarnasi dari Hindu. Bahwa sesudah mati masuk nirwana atau serubu. Kok nasib buruk balik ke dunia berubah wujud menjadi binatang-binatang hino. Tapi amal-amal untuk mencapai nirwana itu tidak pernah diajarkan secara tuntas. Dek rumah nampak jalan tak tentu orang Minang balik pulang. Agama Hindu tak laku di ranah Minang. Maka Islam pun datang membawa berita bahwa sesudah hidup di alam dunia adalah hidup kedua sesudah mati bernama alam akhirat. Akhirat itu tempat pembalasan. Barek timbangan kebaikan masanang-sanang di sarubu, kok sarek berbuat dosa masuk berpanggang di neraka. Di samping menyuruh taat beribadah kepada Allah zat nan gaib, dituntunkan pula cara hidup bermasyarakat. Rajin-rajin bersedekah, santuni orang nan bansai, tolong nan dalam kesusahan. Sayangi orang lain sebagaimana menyayangi diri sendiri. Usah membunuh, biaja senjata ataupun jadi musihia. Usah bazina, usah menyabuang atau badadu, usah meminum minuman kare sebab judi je minum merusak diri di samping menggaduh ke orang kuliliang dan lain sebagainya dan lain sebagainya nan basipai amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi apakah orang Minangkabau menerima sepenuh hati? Alun. Pada hakikatnya batin orang Minang mayokan, tapi dilayainya bertangguh sebab cara terbuka dan transparan nan tembak tupai tidak berkenan di hatinya. Malah kadang-kadang timbul curiga, orang bertandang membawa pihak. Ulama itu orang menumpang tamu tak tahu diri dan barani bakato dareh ketua rumah. Islam itu mahaja ikan baranang sebab sebelum dikatakan kamilah tahu, kira-kira itu sikap mental orang Minangkabau di awal perkenalannya dengan Islam. Tapi dia inyo penyuko jariak datang penyantun di dagang lalu, orang awak tetap memperbasokan, tetap ramah berbudidaya. Anak siamuak dalam padi, cuko di dalam pawarasan, sungguh baramuak dalam mati di muka indak kelihatan. Namun bakambang ucapan sinis dan seakan-akan paringik ke orang adat, yaitu syarak batilanjang, adat basi sampiang. Secara literik dan secara pengertian, kata-kata batilanjang itu sebenarnya negatif. Ada kesan merendahkan, apalagi kalau dibanding dengan basi sampiang nan maknanya berpakaian. Mungkasuknya adat lebih sopan dari agama. Itu maksudnya. Apa sebab terjadi nama itu? Pasalnya dek metode dakwah yang dipakai para da'i masa itu terlampau transparan, terlampau terbuka, kurang mempertimbangkan unsur-unsur budaya anak negari. Orang Minangkabau menganut kultur klise, kurang menyenangi penyampaian dan belak-belakan walaupun materi permasalahannya sudah terjangkau. Indak sesuai umpan joikan, kurang bijaksana bahasa tapeknya. Sedangkan Rasulullah pun menganjurkan memakai kebijaksanaan dalam menyaru orang ke jalan Allah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhan dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik-baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dakwah berjalan terus. Para da'i dengan gigih menyampaikan seruan Islam ke tengah-tengah masyarakat umum. Hasilnya pun menggembirakan, di mana suara kebenaranlah sampai ke seantero tanah Minang, bahkan masuk di istana Pagaruyung. Di zaman pemerintahan Bondo Kanduang, susunan kabinetnya lah menaruh menteri agama, yaitu Tuan Kadi di Padang Gantiang.
Dan Ratu Bundo Kandung sendiri dalam tugas-tugas kenegaraannya dibantu dua departemen, yaitu Departemen Adat na letaknya di Buo dan Departemen Agama Batampe di Sumpu Kudus. Namun, kekhawatiran taradok pudanya pamor adat Lamu Pusako Usang tetap saja menghantui pengulu-pengulu di negari. Maka dibuailah ampang-ampang, sakit pembatih dan sampai syarak menyebarang terlampau jauh memasuki wilayah adat. Silahkan Islam bajalan di jalurnya, adat tetap di posisi Lamu. Status quo dipertahankan dan waktu itu kalualah pepatah. Adat basan di alua, syarak basan di kitabullah. Pedoman adat alua je patut mencari bana jamu pakai, sedangkan syarak berpedoman kepada Quran dan hadis. Maka terantanglah jurang pemisah antara adat dengan syarak. Sakandang indak sebaun barang pawah jurang panta, parang indak rukun pun bukan gilo maintai-intai taruah. Damai tapi gersang kata istilah anak muda. Angguang kudus anak penengah. Mencari hasil dan alun maksimal, tentu saja orang-orang Siak, yaitu panggilan kepada para ulama yang datang dari daerah Siak, mengadakan penilaian ulang untuk menyusun langkah baru dan lebih efisien. Dikaji diteliti, dimakuh banda tapakuknya mangkuai atas sandik turun. Maka hasil survei dan evaluasi menunjukkan bahwa selain dari perbenturan kultural, nampaknya timbul semacam kecemburuan sosial di kalangan tokoh-tokoh adat. Bahwa lamo-lamo pamor para pengulu di negari tagiliang dek popularitas orang syarak nan punya pengaruh di masyarakat luas. Para da'i dan mubalik lebih familiar, lebih akrab dan mudah didakei, bukan formil-formilan macam jedatua di pengulu. Orang minta berakai ke orang Siak, minta petunjuk ke guru-guru. Pendeknya konsultasi dan komunikasi lebih lancar di jalur syarak dibanding dengan jalur adat. Pantaslah orang-orang adat rasa talinteh juta kirai. Dan secara psikologis, ikut termasuk salah satu ganjalan kurang lancarnya dakwah Islamiyah di Minangkabau. Maka dengan jiwa besar, diadokalah pendekatan. Insya Allah sikap menjinak-jinak para pati, dan anggu-anggak geliang namuh dalam dan dua tangga tiga unjuk dan tidak babarikan, akan dapat mendongkrak perhatian orang adat, sehingga kok boleh menjadi da'i pula di kaumnya surang-surang. Itulah pendekatan persuasif istilah politiknya, bukan pendekatan keamanan memakai badia, atau intimidasi semacam kampanye di pemilu dengan mempetakui-takui rakyat, atau proyek pembodohan dengan memanipulasi suara pemilih. Tuga alun tatunam tinaman la tumbuh lebih dulu. Tando gambar alun bercucu hasil pemilu laba umumkan. Kepala desa diage jatah. Kok target indak tercapai orang diage upah jariah. Maka dek mengajar honda hadiah. Karateh nan duo singgah kasih paku. Karateh siso untuk lanciek mananglah taruhan rang diateh. Sukses single majority ulah dek galia tukang gandua. Itu di luar negari yang tuanku. Ku di negara Pancasila aku berasiah, luber dan jujur. Nah, supaya rupanya dek basuo ubek je penyakit ditantang garih makan paek, maka kato bajawab gayang bersambut sampai mungkasui dan dituju. Timbua saliang pengertian, tajalin hubungan akrab antara ulama je pangulu. Itulah yang dikatakan orang syarak mendaki, adat menurun. Artinya orang Siak menjalang nenek mama dan orang adat pun meresponnya. Akhirnya beliau berdua duduk bergandiang di ulu rumah sambil madoi jamba kepala kambing sebagai lambang penghormatan kepada pengulu jetuanku. Waktu berjalan juga, musim baraliah tahun batuka, tauhid makin tahun jam sinar Islam mata-matarang. Kini nampaklah harmonisasi antara agama dengan syarak. Dengan kehadiran agama, orang Minangkabau rasa mendapat kawan seperjalanan, satondan samu sagandi yang melangkah pebimbiang tangan. Sebaliknya Islam pun bagadang hati menemukan tanah tumbuh, bakih menugakan banyak agama Allah. Ibarat awa tumbuh di lereng, awa inggok taguah mencakam, urek mengungkuang tanah tabiang pucuk menungau melindungi ayat tahampang baki tajun. Akan tetapi, dominasi ajaran Islam alunlah baurek di masyarakat. Kok berjalan agak-agak malangkah merusuk-rusuk banyak timbangan toleransi. Nan bak menanai minyak panuh tertunggang rumi menyangwaknya. Komposisi antara adat jo syarak baparu-paru, alun bisa bakatu cie, sedangkan nan hak mesti disabui walaupun pahit mengatakan. Namun alhamdulillah
eksistensi Islam diakui, hilang kecurigaan, habis sakwasangko, malah adat rasa tagamang nyampang kok syarak meninggalkan. Si muncak mati tarambau keparak membawa ladiang luku lapahu keduanya. Adat yo syarak di Minangkabau serupa awal dengan tabi yang sanda keduanya. Dun sanda pendengar, secara perlahan tapi pasti, ajaran Islam aktif merevisi aturan adat nan batantangan yo syariat. Budaya menyabuang jabadadu dan apa saja yang bersifat judi mulai berkurang. Baitupun praktek ilmu hitam seumpama gayung jesi jundai, tinggam biriang gasiang tangkurak pakasiah ilmu mudo secara baransua dihabiskan. Pendeknya segala syirik dibasmi, tauhid dipataguah. Para dukun pun ditatar. Kata-kata hong di awam mantu sebagai pujian ke dewa-dewa ditukar dengan bismillah mohon barakat dari Allah. Surau-surau nan tadinya hanya berfungsi sebagai asrama anak bujang atau panti jompo penampungan gaik-gaik orang Marando dimanfaatkan untuk sarana pendidikan Islam sampai mengaji. Redaksi pepatah nan menjadi hadisnya orang adat diperbaiki. Umpamo titi biasa lapuk janji biasa mukia, ditukar jo titi binaso lapuk janji binaso mukia. Lafaz biasa diganti dengan binaso sehingga indak paradoks jo hukum Islam. Baitupun pepatah nan lah batua diselamaikan, dilestarikan pemakaiannya, dan kalau perlu disemperonokan. Misalnya kemanakan barajo ke mama, bulia. Mama barajo ke pengulu, ndak salah. Pengulu barajo ke mupakai, batua. Mupakai barajo ke alu ajo patui, silahkan. Alu ajo patui barajo ke bana, rancak. Bana berdiri sendirinya, tunggu dulu. Sebab bana menurut orang banyak, alun tantu bana menurut Allah. Kebenaran kini alun tantu bana untuk berisua. Hasil mupakai orang agam ditulak dia orang tanah data. Iyo kecek orang 50 indak kata orang di pesisir. Padahal permasalahannya nan dikancah nan dituju. Islam memandang bahwa hakikat kebenaran hanya cie dan nan cie itu milik Allah. Kami kemukakan contoh satu kasus nalah bana dek orang banyak tapi salah menurut Allah. Umpamu pada suatu saat orang Minangkabau bermusyawarah untuk membunuh sekalian orang gilo di negari. Ditimbang mudarat yang manfaat dikaji rugi julabu. Nan saki indak kecegak nan mauruh berpayah-payah di pasuang berang pemerintah dilapih tasisa orang banyak. Mengkula basua mungkin jepatui sesuai kuaja jangkau untuk membasmi ulu bala pangkacilako, yaitu segala nan gilo dibunuh secara massal. Itulah hasil mupakai dan itulah nan bana sepanjang adat. Namun kebenaran itu balawan jok hukum syarak. Apa sebab? Setidak-tidaknya ada 3 hukum dan talangga. 1. Tindakan semacam itu tak lain sebagai karajo putih aso. Dan kedua, gilo itu adalah penyakit sedangkan barubek hukumnya wajib. Dan yang ketiga, pembunuhan itu sendiri. Putih aso indak mau bek dan menghilangkan nyawa tanpa alasan dari Allah, kasadunya itu haram hukumnya. Maka Islam mengisi kekosongan pesapah adat, menyisi tantang dan numpang menungkek tiba dicondong. Kemanakan barajo ke mama, mama barajo ke pengulu, pengulu barajo ke mupakai, mupakai barajo ke alu ajo patui barajo ke bana, bana barajo kepada Allah. Allah berdiri sendirinya. Itu nan batua. Angkuangku sanak pandangan. Kini sampailah misi Islam di Minangkabau. Dan sampailah kepada tahap yang dikatakan syarak mengatur adat memakai. Islam membebaskan adat berkembang. Silahkan bermusyawarah. Carilah kebenaran. Ciptakanlah undang-undang. Susunlah peraturan. Pabuatlah apa saja yang ketuju. Asalkan tidak bertentangan dengan hukum Allah. Antum a'lamu bi umuri duniakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Hadis riwayat Muslim. Rumusan syarat mengatur adat memakailah boleh dikatakan tahapan final. Kemudian dipertegas lagi dengan adat besani syarat besani kitabullah sebagai hasil dari deklarasi alim ulama, nenek mama dan cedek pandai dan basidang di antara luak nan tigo pada pasca perang Padri. Deklarasi itu terkenal dengan piagam Bukit Marapalam. Ikulah proses akhir dari Islamisasi di Minangkabau, tapi alunan terakhir. Sebab sampai kini dan sampai nanti upaya menselaraskan adat dengan syarak masih akan tetap berlanjut. Banyak bangkalai alun sudah, banyak kakuk baru nan timbul akibat tungguan dan bataru salibu dan babungu.
Praktek pagang gadai dan mendatangkan manfaat materi bagi si piutang, bukankah terkesan riba? Upacara kematian menigu hari menuju mampe puluh dan bersangkutkan dengan akidah, bukankah bid'ah? Maharak tabui di Pariaman dan diduitkan balik dengan alasan pariwisata, bukankah proyek mubazir, sedangkan al-mubaziru ikhwanu syaitan? Sebuah ngayam dimusnahkan, tapi adu kabau di Ketu Baru, bukankah sarana perjudian padahal judi diharamkan? Masih banyak perilaku adat nan mesti kita luruskan sejajar dengan hukum syara. Itulah bangkalai dan itulah PR orang Minang dari generasi ke generasi sampai tiba di sasaran akhir, yaitu muslim dan istiqamah, muslim dan konsekuen dan khafah menjalankan syariat Islamnya. Semoga Allah meridhoi setiap usaha merealisir syarat mengatur adat memakai, insyaallah. Angkuh salah pendengar, itulah sajunan dapat kami sampaikan dalam ceramah adat dari Balerong. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan baguna bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya. In tansurullah wa yansurkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.